Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fatihatul Izzah, Elisa Lu'luil Ma'nun, dan Hanum Mufidah Rahmadian akan mempresentasikan materi tentang keputusan tata usaha negara. Pengertian keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara sering disebut dengan keputusan administrasi negara. Keputusan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 9 merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan definisi ini, keputusan tata usaha negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tertulis. Surat keputusan tidak mesti formal. Persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis apabila sudah jelas tentang badan atau pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditunjukkan, dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya belum bersifat final karena belum dapat menunjukkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Yang kelima, menimbulkan akibat hukum. Menimbulkan sesuatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Yang keenam, keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. Syarat sahnya keputusan tata usaha negara. Menurut Kuncoro Purbo Pranoto, agar keputusan yang dibuat menjadi keputusan yang sah, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat material dan syarat formil. Lebih lanjut, Kuncoro Purbo Pranoto menyatakan, syarat material sahnya keputusan sebagai berikut. Yang pertama, alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang atau berhak. Yang kedua, tidak boleh ada kekurangan yuridis. Yang ketiga, keputusan harus diberi bentuk yang tetap dalam peraturan yang menjadi dasarnya, dan pembentukannya juga harus memperhatikan prosedur membuat keputusan bila mana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan tersebut. Yang keempat, isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian syarat formil sahnya keputusan meliputi: yang pertama, syarat-syarat ditentukan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi. Yang kedua, harus diberi bentuk yang telah ditentukan. Yang ketiga, syarat-syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan harus terpenuhi. Yang keempat, jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan dan tidak boleh dilupakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam dan bentuk keputusan tata usaha negara. Yaitu yang pertama, ada keputusan deklatoir dan keputusan konstitutif. Keputusan deklatoir merupakan hubungan hukum yang sudah ada, yakni keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar
agar menyatakan hak dan kewajiban tersebut. Contohnya, akte kelahiran, hak milik atau eks hukum adat atau KTUN ini bukanlah alat bukti mutlak karena masih mungkin dibuktikan dengan alat bukti yang lain. Yang kedua yaitu keputusan konstitutif, merupakan syarat mutlak lahirnya hubungan hukum, maksudnya yakni keputusan yang melahirkan atau menghapuskan suatu hukum atau keputusan itu dapat menimbulkan suatu hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan ini. Contohnya sertifikat HGB, SK pengangkatan pegawai negeri. Nah, KTUN ini alat bukti mutlak, artinya tidak ada hubungan hukum tanpa KTUN konstitutif. Yang kedua ada keputusan N. Malik dan keputusan yang permanen. Yang pertama keputusan N. Malik, ini keputusan yang hanya berlaku sekali atau keputusan sepintas lalu yang dalam istilahnya disebut dengan keputusan bersifat kilat seperti IMB atau izin untuk mengadakan rapat umum, SK pakai atas tanah selama 5 tahun. Sedangkan keputusan permanen adalah keputusan yang memiliki masa berlaku yang relatif lama. Contohnya sertifikat hak milik atas tanah. Selanjutnya yang ketiga, keputusan yang bebas dan terikat. Keputusan yang bersifat bebas adalah keputusan yang didasari pada kewenangan bebas atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara, baik dalam bentuk kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi. Contohnya, Undang-Undang Lalu Lintas menyatakan untuk memperoleh SIM A usia minimal 17 tahun. Ketentuan tersebut harus dilakukan. Sedangkan keputusan yang terikat adalah keputusan yang disandarkan pada kewenangan pemerintah yang bersifat terikat. Artinya keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan. Contohnya bupati berwenang melarang reklame dalam bahasa asing demi ketertiban umum. Selanjutnya yang keempat, yakni keputusan positif dan negatif. Keputusan positif adalah keputusan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai keputusan. Keputusan negatif adalah keputusan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang telah ada. Dalam keputusan positif ini terdapat dibagi dalam 5 golongan, yaitu yang pertama, keputusan yang umumnya melahirkan keadaan hukum baru. Yang kedua, keputusan yang melahirkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu. Yang ketiga, keputusan yang menyebabkan berdirinya atau bubarnya badan hukum. Yang keempat, keputusan yang membebankan kewajiban baru kepada seseorang atau beberapa orang yang disebut perintah. Yang kelima, yaitu keputusan yang memberikan hak baru kepada seseorang atau beberapa orang, atau keputusan yang menguntungkan. Sedangkan dalam keputusan negatif dapat berbentuk pernyataan tidak berkuasa, pernyataan tidak diterima, atau sesuatu penolakan. Keputusan negatif ini yang dimaksud adalah keputusan yang ditinjau dari akibat hukumnya, yakni tidak menimbulkan perubahan hukum yang telah ada. Selanjutnya yang kelima, keputusan perorangan dan kebendaan. Keputusan perorangan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau keputusan yang berkaitan dengan orang, seperti keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian seseorang sebagai pegawai negeri atau sebagai pejabat negara, keputusan mengenai surat izin, mengemudi, dan sebagainya. Selanjutnya, yakni keputusan kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan atau keputusan yang berkaitan dengan benda, misalnya sertifikat hak atas tanah. KTUN ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Materi selanjutnya yakni kekuatan hukum dari keputusan tata usaha negara. Yang pertama ada kekuatan hukum formil atau formal rechtskraft, merupakan ketetapan yang mempunyai pengaruh yang dapat diadakan karena adanya ketetapan itu. Maksudnya, ketetapan tersebut tidak dapat lagi dibantah oleh suatu alat hukum atau rechtsmiddel. Adapun ketetapan memiliki hukum formil dibagi lagi menjadi 2, yakni ketetapan yang telah mendapat persetujuan untuk berlaku dari alat negara yang lebih tinggi yang berhak memberikan persetujuan tersebut, dan suatu ketetapan di mana permohonan untuk banding terhadap ketetapan itu ditolak atau karena tidak menggunakan hak bandingnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu kekuatan hukum material atau material rechtskraft, merupakan ketetapan yang mempunyai pengaruh yang dapat diadakan karena isi ketetapannya tersebut. Maksudnya di sini adalah ketetapan yang tidak lagi dapat ditiadakan oleh alat negara yang membuatnya. Diatur dalam Undang-Undang Dasar
bab 9 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 24 ayat 2 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.